ya, Kak. Halo, suara aku masuk nggak, Kak? Kecil sih, tapi nggak apa-apa, coba. Oke. Bisnis versus hobi. Sebelum membuat aplikasi, penting untuk memahami bagaimana mendapatkan penghasilan terbesar dari investasi. Ini apa nilai yang ditawarkan, bagaimana memaksimalkan nilai tersebut, bagaimana membuat pelanggan Anda melakukan transaksi berulang-ulang. Jadi waktu membuat aplikasi itu nggak cuma apa sih kayak ide-ide wow doang, tapi gimana caranya bisa menghasilkan penghasilan dari ide tersebut gitu. Ya, benar ya. Apa yang dikatain temen, apa yang disebut sama teman kalian. Jadi ketika membuat aplikasi itu kita juga perlu memikirkan ya tadi, memikirkan nilai apa sih yang bisa ditawarkan, terus gimana sih cara memaksimalkan nilai dari suatu produk itu, terus bagaimana supaya si pelanggan Anda itu bisa melakukan transaksi berulang-ulang, jadi penghasilannya bisa terus masuk ke bisnis kita gitu. Coba, terus next mau pilih nomor berapa, NIM berapa? Karena slide-nya slide nomor 4, jadi NIM 4 deh, Kak. Ya boleh, NIM 4. NIM 4 ada nggak ya? Halo NIM 4. Coba pilih yang lain deh. Tadi NIM 17 siapa tadi namanya? Cindy, Kak. Ya, Cindy. Ya, Coba pilih. setelahnya aja deh NIM 5. Oke, 5. Halo. Halo. Sama siapa ini namanya? Naufal. Oke, Naufal. Coba ini, menurut kamu, apa pesan yang bisa kamu dapat atau informasi yang kamu dapat dari slide ini? Aplikasi bisnis itu membutuhkan bisnis model supaya apa ya? Right pricing, right messaging, right delivery channel, right target customer. Lihatlah ekosistem aplikasi. Bentar. Jadi kita modelkan dulu bisnisnya tuh seperti apa supaya kita benar ngehargain. Kalau kita bikin proyek, kita benar ngehargain proyeknya, terus pesan yang disampaikan kepada customer tuh sesuai dengan yang kita harapkan, terus sesuai lah target customernya tuh gimana. Jadi memahami flow bisnisnya tuh gimana. Oke, ya benar ya. Jadi tujuannya kita selain memikirkan yang tadi yang pakai mindset bisnis mindset itu dengan nggak bukan kita bisa menebak nih right pricing-nya gimana, right messaging-nya gimana, right delivery-nya channel gimana, dan right target customer-nya gimana. Terus jadi bermain dengan bisnis itu kita harus, sebelum kita terjun ke bisnis, kita harus tahu dulu permainannya di bisnis itu kayak gimana gitu. Intinya sih gitu. Next, Naufal pilih siapa temennya dipanggil coba. 23 deh. Ya, boleh. NIM 23. NIM 23. NIM 23, halo. Next dulu coba Naufal. NIM lain. Ada Bu, maaf. Ya. Ada Kak, maaf. Okay. Jadi berdasarkan slide yang lagi ditampilin itu pada kenyataannya walaupun banyak sekali uang yang dihasilkan dari pendapatan suatu aplikasi atau pendapatan aplikasi mobile, namun hanya sebagian kecil dari begitu banyaknya aplikasi, yaitu 1,6% dari 2,5 juta aplikasi yang memperoleh sebagian besar dari pendapatan yang sangat banyak ini. Nah, alasannya kenapa bisa begitu? Karena
banyak banget aplikasi yang tidak memiliki strategi yang efisien untuk menghasilkan uang dan mendapatkan pengguna baru. Jadi aplikasinya hanya dikeluarin aja, dipublikasin aja di Play Store atau App Store, lalu tidak ada usaha lebih dari developernya atau dari pembuatnya untuk bisa memarketing atau untuk membuat suatu rencana pendapatan yang konkret gitu. Ya, benar ya. Jadi ini ada berita kalau dari 140 miliar dolar itu revenue, dari 140 miliar dolar revenue itu ternyata cuma ada 1,6% dari 2,5 juta aplikasi yang mayoritas lah bisa mendapatkan revenue segitu gitu. Dan untuk revenue 500 ribu dolar, kemudian cuma 1,6% juga, terus kurang dari 500 dolar itu ada 60% aplikasi yang bisa dapat segitu, yang mayoritasnya segitu, terus ada kurang dari 100 dolar itu 23% banyaknya. Nah, benar tadi. Jadi kenapa sih bisa cuman sedikit banget nih persentasenya yang bisa berhasil memperoleh revenue maksimal itu, karena itu kebanyakan mereka lupa sama strategi untuk menghasilkan uangnya. Gitu. Next. Nih. Terus tadi kan tentang gimana masalahnya ada di strategi untuk menghasilkan uang ya. Gimana sih caranya muterin uang gitu. Gimana caranya kita bermain dengan uang dan aplikasi ini gitu. Nah, di sini ada 4 jenis cara atau 4 jenis strategi yang bisa digunain kita pengembang aplikasi untuk menghasilkan duit itu, untuk menghasilkan keuangan itu. Yang pertama ada paid apps, terus ada freemium, kemudian ada advertising, dan yang terakhir ada subscription. Nah, paid apps ini itu aplikasi yang dibayar satu kali pada saat mengunduhnya. Jadi dia bayar di awal. Jadi ketika kita mau pakai aplikasi itu, kita harus bayar di awal gitu. Nah, ada yang mau ngasih contoh nggak? Tadi NIM berapa tadi? 23 ya? Iya, Kak. Kita pilih salah satu deh temennya buat ngasih contoh aplikasi paid apps sekarang. Oke. Saya pilih mungkin NIM 19. Oke, NIM 19. Ya, Kak. Paid Ya, ads. contohnya Paid ya. ads. Ini Kak, aplikasi yang di Play Store gitu, Kak. Ada yang ini nggak, kamu yang kayak terkenal gitu misalkan, yang terkenal tapi bayar gitu, kayak menurut kamu itu bagus, aplikasinya bagus sih dari segi fitur atau segi apa, cuman dia harus bayar gitu. Contohnya. Apa ya? Oh, itu juga Kak, apa? Game-game di Steam, Kak, di Steam. Ya. Ya benar. Ya, gitu ya. Jadi ada beberapa aplikasi yang emang harus bayar di awal gitu. PUBG Kak, PUBG Steam. PUBG, ya betul. Nah, tapi masalahnya adalah uang besar yang didapat di awal itu tidak bisa menjamin keberlangsungan atau ketahanan dari bisnis kamu gitu. Nih, coba. Jadi dilanjutin coba nih, dibaca terus informasi apa yang kamu dapat dari slide ini. Baik. How do app make money? Uang besar tidak didapat dari unduhan awal. Banyak pengembang membuat aplikasi membayangkan 0,5 juta orang dapat mengunduhnya seharga 1,99 US dollar masing-masing. Oleh karena itu, mereka mengharapkannya menghasilkan 1 juta US dollar, dikurangi biaya 30% yang dikeluarkan oleh Google dan Apple. Masalah dengan filosofi ini adalah biasanya tidak bekerja karena 2 alasan. 1, aplikasi gratis melimpah. 2, bukan pendekatan yang paling menguntungkan. Mengapa mencoba mengumpulkan $1 di muka saat Anda dapat mengumpulkan $10 atau berpotensi $100 dari waktu ke waktu. Jadi kayak uang muka di awal besar tuh belum tentu menjamin seterusnya gitu Kak. Soalnya kan nanti kan aplikasi kan pasti ada maintenance-nya juga, ada semacam kayak pengolahannya, pengurusannya. Kalau misalkan besar di awal doang, uangnya nanti di akhir-akhir ketika kita butuh uang lagi gitu, tapi udah nggak ini lagi, udah nggak ada modal lagi. Terus kalau misalkan aplikasi berbayar itu sekarang banyak aplikasi gratis yang udah bagus juga gitu Kak. Jadi kayak bisa kalah saing gitu.
Kalau kamu sendiri pakai aplikasi yang berbayar nggak selama ini? Paling yang subscribe gitu sih Kak, kayak Oh, YouTube, oke. kayak Spotify gitu-gitu sih Kak. Oke, berarti kalau yang di awal yang jenis ini belum ada ya? Nggak pakai ya? Oke, Kayaknya enggak deh. oke. Next, coba tunjuk temen lagi deh, yang lain. Slide 9 Kak, Heeh. nomor 9. Absen 9. 9, NIM 9 deh, NIM 9, Ya, 009. NIM 009. Ya Kak. Oke, coba boleh dibaca dulu sama kira-kira informasi apa yang kamu dapat dari slide ini. Iya. Baca dulu aja atau Ya, langsung boleh. di How do app make money freemium. Jadi 90% dari semua unduhan aplikasi itu gratis. 9 dari 10 aplikasi teratas memiliki strategi freemium yang memanfaatkan pembelian dalam aplikasi. Jadi pengguna sekarang ini berharap untuk mencoba aplikasi sebelum menghabiskan uang. Jadi maksudnya aplikasinya gratis, bisa diunduh langsung, namun di dalamnya ada berbagai fitur berbayar yang harus mengeluarkan uang dulu. Begitu. Contohnya apa tuh contoh coba? Contohnya seperti kayak Line. Aplikasi Line ada koin yang bisa dipakai buat beli tema atau beli stiker. Oh iya, bisa benar. Oke, jadi benar ya. Jadi kalau tadi, jadi kan ada 4 strategi ya tadi. 4 strategi gimana sih caranya make money gitu dari bisnis kita. Nah, yang pertama tadi kan yang bayar di awal. Jadi emang aplikasinya dari awal tuh udah harus bayar. Terus yang kedua nih premium, di mana si aplikasi ini dia punya penawaran sisi gratisnya, tapi ada beberapa fitur-fitur yang menarik. Tapi kalau kamu mau dapetin fitur itu tuh harus bayar gitu. Kayak contohnya tadi Line bisa, terus Canvas ya kalau pada yang ini web itu yang buat editing. Terus sebenarnya Zoom juga kan kalau ininya ada defaultnya, cuman ada limitnya gitu. Kalau misalkan yang premium kan cuma 40 menit gitu. Kalau misalkan mau dapat fitur tambahan, banyak fitur yang lebih bagus-bagus ya harus bayar lagi gitu. Nah, strategi mereka buat dapetin uang tuh kayak gitu dengan menjual fitur-fitur yang bagus tuh di akhir di belakang gitu. Kayak jadi si penggunanya itu dikasih kebebasan untuk mencoba dulu nih. Jadi kayak ternyata enak ya. Nah, kalau udah si penggunanya udah mulai suka nih, terus tapi ini ada fitur-fitur yang lebih menarik. Nah, biasanya bisa meningkatkan interest mereka buat mengupgrade jadi premium kayak gitu. Nah, next coba di ini temannya coba. NIM 29 deh. Ya, boleh NIM 29. Baca dulu ya, Kak. Ya, boleh. How do app make money freemium? Ada beberapa cara aplikasi freemium dapat memperoleh penghasilan. Ini termasuk berbagai bentuk pembelian dalam aplikasi. Pembelian layanan seperti taksi atau pijatan, membeli fungsi tambahan seperti level atau konten, membeli lebih banyak waktu untuk menggunakan aplikasi, membayar untuk menghapus iklan, atau kombinasi dari semua hal di atas. Oke. Apa informasi yang kamu dapat dari slide ini coba? Dijelasin. Jadi dia itu nggak kayak yang game yang harus bayar di awal, tapi dia ada yang bisa dihapuskan seperti iklan-iklan gitu yang berbayar gitu. Ya, kayak tadi ya. Jadi emang default-nya mereka menawarkan layanan yang aplikasi yang gratis gitu. Cuman untuk yang dapat eksklusifnya itu yang fitur-fitur fitur-fitur misalkan nih kalau misalkan dia gratis, tapi kalau gratis ya berarti banyak iklannya misal kayak gitu. Kalau misalkan nggak mau ada iklan ya kamu harus bayar lagi. Nah gitu-gitu tuh yang kayak bikin pengguna tuh kayak merasa gregetan gitu kayak jadi pengen bayar nih gitu. Iya. Oke, next. Coba di temennya lagi, dipilih temennya lagi buat strategi selanjutnya. NIM 31 deh. Ya boleh, NIM 31.
Advertising. Periklanan dalam aplikasi adalah model monetisasi yang sering dikombinasikan dengan freemium atau aplikasi free-to-play. Apps menghasilkan uang setiap kali pengguna menggunakan, klik atau melihat iklan di dalam aplikasi Anda. Secara umum, pengguna bersedia berurusan dengan iklan sebagai imbalan untuk mengakses layanan atau konten Anda tanpa biaya. Oke. Jadi gimana tuh? Jadi aplikasinya itu mendapatkan uang dari advertiser yang memasang iklan di aplikasinya. Jadi advertisernya itu dapat exposure dari pengguna aplikasi, terus yang punya aplikasi itu dapat uang dari itu biaya pengiklanannya, terus usernya tuh tetap bersedia melihat iklan-iklan itu selama dia gratis dan dapat mendapatkan fitur aplikasinya. Ya, benar ya. Jadi kurang lebih ini kayak ya pasang iklan lah gitu. Ini sebenarnya kayak kerjasama dua company gitu ya. Jadi yang satunya jadi ada pihak advertising ingin pasang iklan ke kita, nanti kita dapat imbalannya, kita mainan ini sharing aja gitu sama advertisingnya ini, sama perusahaan si company advertisingnya ini untuk meningkatkan dapat money-nya ini, dapat keuntungan di kitanya. Nah, sebenarnya advertising ini kan tadi model ketiga ya. Advertising ini dia dibagi lagi nih, ada beberapa model. Nah, yang pertama ada banner ads. Coba sekalian deh, ini cuman ada dikasih gambar, ini apa nih yang informasi yang kamu peroleh dari gambar-gambar doang ini? Informasi ini berarti salah satu tipe dari advertising dalam ads, yaitu bentuk iklannya tuh di sebuah banner, bisa di bagian atas layar HP-nya atau kayak di bawah yang ditunjuk gitu. Dan dia kayak ada tombol visit site untuk memperbanyak traction ke pihak advertising-nya gitu. Ya, ini banyak ya ditemuin ya. Coba bisa sekalian kasih contohnya nggak? Biasa kamu nemuin banner ads ini di mana? Ketika kamu lagi apa gitu buka? Banyak sih. Iya banyak sih. Mungkin di aplikasi game gitu kan mereka kayak sering ada ads-nya. Ya benar. Aplikasi game biasanya banyak banget ya ini ya advertisement-nya gitu. Iya. Terus biasanya juga di ini nih kayak aplikasi-aplikasi misalnya Cam Scanner, pada pakai nggak? Cam Scanner juga kadang kan ada iklan-iklannya gitu kan. Terus yang aplikasi-aplikasi kayak gitu tuh biasanya banyak. Oke, next. Tunjuk temennya coba. Oh iya, 34 dibalik 43. Ada nih 43. Iya, interstitial ads, iklan yang diletakkan di seluruh layar. Biasanya iklan pengantara itu menghasilkan uang yang lebih baik daripada iklan banner karena mereka mengarahkan iklan dengan mengklik tombol X untuk menutupnya. Gimana tuh jadinya? Jadi kalau tadi itu cuman banner itu cuman kecil aja misalnya di bawah atau di atas layar, kalau ini tuh benar-benar ada pop-up yang hampir menutupi seluruh layar gitu. Jadi mau nggak mau si penggunanya itu harus ngeklik atau mungkin kalau dia nggak mau ngeliat tuh dia harus ngeklik tombol silang yang kadang-kadang juga kecil banget di kanan atasnya. Jadi peluang untuk dia penggunanya ngeklik si iklan ini lebih besar gitu. Oke. Jadi kalau menurut kamu plus minusnya yang inertial ads ini daripada yang banner itu apa? Sharing-sharing aja. Kalau buat aplikasi buat kita membuat aplikasinya mungkin keuntungannya uangnya
lebih baik gitu ya. Soalnya pasti biaya yang dikasih sama pembuat iklannya itu lebih besar, tapi mungkin kekurangannya itu lebih rentan ditinggalin usernya karena mungkin lebih annoying gitu mungkin. Ya, benar, bisa jadi, bisa kayak gitu. Jadi inertial ads ini agak sedikit beda sama yang banner ads tadi ya. Kalau banner ads tadi benar kata teman kalian, kalau banner ads tadi kan cuma kecil dalam bentuknya banner. Kalau inertial ads ini dia benar kayak full screen gitu, ngetutup aplikasinya kadang. Jadi kayak sekilas terus tapi udah ngetutup tuh aplikasinya. Terus tadi benar juga kelebihannya ya jelas kalau misalkan semakin banyak iklan yang dipasang berarti otomatis semakin tinggi harga yang kita tawarkan gitu kan ke si pemilik yang mau iklan ini gitu. Nah, tapi kekurangannya itu karena dia penuh full screen gitu kadang bisa bikin annoying buat si penggunanya gitu. Apalagi kalau misalkan dia pasangnya banyak gitu kan, nggak cuma satu advertisement, ada banyak advertisement. Nah, itu biasanya malah jadi bikin aduh nih sebenarnya aplikasi iklan apa aplikasi apa sih kayak gitu. Jadi nanti perlu dipertimbangkan mau pakai strategi yang mana kayak gitu. Oke, next. Pilih temennya coba. NIM 37. Oke, boleh NIM 37. Ya. Ini yang ketiga, rich media ads, iklan media kaya menampilkan video atau memutar audio ke pengguna. Penelitian telah menunjukkan bahwa iklan media yang kaya kualitas dapat menjaga perhatian pengguna selama 40-50 detik. Mungkin kalau contohnya biasanya kayak di game-game gitu sih, buat dapetin reward tertentu, kayak misalkan dapetin game tertentu tuh harus nonton video dulu, biasanya 30-50 detik gitu. Oke. Kalau yang next satunya, yang keempat, yang overwalls. Yang overwalls ini memberikan imbalan kepada pengguna untuk berinteraksi dengan iklan. Sering terlihat di aplikasi permainan, iklan ini memberi hadiah kepada pengguna dengan mata uang dalam aplikasi dan peningkatan ketika mereka melewati level. Ya, mungkin kayak biasanya suka ada iklan yang bisa dipakai main gitu. Jadi kayak kalau media kan video gitu. Ada iklan yang bisa diklik-klik. Jadi kayak try on game-nya gitu. Biasanya di antara ya iklan game sih biasanya. Terus dapetin reward kalau udah nonton atau mainin iklannya. Oke. Kalau menurut kamu plus minusnya apa nih di antara dua ini nih? Kalau saya sendiri Kak, kalau yang rich media tuh bosen sih nungguin video gitu. Kalau overwalls tuh meskipun nungguin ada berapa minimal detiknya tuh, tapi masih bisa dimainin gitu. Jadi nggak terlalu bosan sih. Oke. Kalau negatifnya, tadi kan ini negatifnya plus minusnya dari segi kalau yang pengembangnya. Rich media negatifnya ya itu agak lama, tapi positifnya ya kadang ada iklan-iklan yang lucu-lucu gitu, jadi menghibur gitu nonton videonya. Kalau yang overwalls plusnya yaitu lumayan seru dimainin. Terus annoyingnya ya karena dia harus kadang ada yang dipencet dulu gitu baru bisa di close, kalau nggak bisa di close. Oke, jadi benar ya. Jadi ada jenis lain dari advertising, yaitu yang ada rich media ads sama yang keempat adalah overwalls. Ini lebih bedanya kalau yang overwalls sama rich media ads itu si overwalls ini lebih interaktif kalau dibandingkan sama rich media ads gitu. Karena kalau si rich media ads tadi kan dia nonton video aja gitu ya. Video yang yaudah kita nonton aja sebagai penonton tapi nggak ada interaksi dengan penggunanya. Nah, kalau overwalls ini iklannya itu dia ada interaksinya sama si penggunanya. Sebenarnya ini tuh iklan-iklan yang lebih tinggi levelnya daripada iklan-iklan sebelumnya gitu. Yang dari mana dari situ kita bisa tahu kalau misalkan ada orang yang mau pasang iklan bentuk kayak gini nih berarti kita bisa pasang harga yang lebih tinggi gitu. Karena kan ini durasinya lebih lama ya, durasi lebih lama. Jadi fokus pengguna tuh bakal kesita banyak juga ke iklan-iklan ini gitu pasti nih. Oke, next. Coba pilih temennya lagi. Coba NIM 2 Kak. Oke, boleh NIM 2. Halo Kak, suara saya kedengaran? Masuk. How do app make money subscription?
membayar untuk memperoleh konten atau fitur-fitur eksklusif. Contoh aplikasi yang menggunakan subscription adalah Spotify. Jadi subscription ini saya nangkepnya tuh kayak jadi langganan untuk sebuah service gitu Kak. Jadinya kayak Spotify, udahnya YouTube Premium juga biar bebas iklan. Ya. Sip. Kalau plus minusnya menurut kamu apa? Dari ini sih, kan ini tipe keempat ya, strategi keempat dalam make money gitu. Plusnya kalau menurut saya tuh jadi yang paling, kalau misalnya emang dari subscription ini sendiri misalnya bikin pengguna merasa lebih nyaman memakai aplikasinya, itu bisa jadi lebih sustainable gitu Kak. Soalnya kan bisa terus sampai seterusnya kan, tiap bulan dapat gitu. Cuman minusnya paling jadi dapat uangnya jadi pelan-pelan gitu Kak. Soalnya kan kalau subscription kan jadinya per bulan gitu. Jadi tapi ya plusnya lebih sustainable sih. Gitu. Ya. Lebih ini ya, lebih ke kita bisa lihat kesetiaan pelanggan gitu. Oke. Nah, tadi kan udah dijelasin nih tentang ada 4 strategi gimana cara kita make money. Terus sekarang kita ada pelajaran baru nih tentang monetization. Coba NIM-nya pilih lagi temennya. NIM berapa ya? NIM 24 ada nggak? Ada Bu, ada. Oke, NIM 24. Coba informasi apa yang kamu dapat dari slide ini supaya teman-teman kamu juga bisa membantu. Dibaca dulu ya Bu. Ya boleh. Monetization. Pengguna menuntut nilai atau manfaat dari aplikasi tersebut sebelum bersedia membayar. Pengguna tidak akan tertarik untuk membayar jika tidak diimbangi dengan perkembangan positif dari keterlibatan pengguna. Jika pengguna tidak merasa terikat dengan suatu aplikasi, mereka tidak akan tertarik untuk membayar lebih hanya untuk sebuah fitur tambahan dari suatu aplikasi. Masa depan dari sebuah aplikasi adalah bagaimana membangun sebuah hubungan jangka panjang kepada pengguna dan menyediakan sebuah nilai yang berkelanjutan. Ketika pengguna suatu aplikasi mulai merasa terikat, maka mereka dengan sendirinya akan bersedia untuk membayar lebih untuk sebuah fitur tambahan dari suatu aplikasi. Jadi yang saya tangkap sih Bu, berarti sebuah app itu nggak boleh langsung ujuk-ujuk minta di awal untuk ngebayar. Harus bisa menggambarkan terlebih dahulu ke si user-user ini, nilai yang pengen ditawarin mereka tuh apa sih. Nah, selain itu juga harus bisa menawarkan nilai yang berkelanjutan dan pengalaman positif gitu buat para penggunanya untuk apa ya Bu, istilahnya mungkin kecanduan gitu terhadap si aplikasi tersebut gitu. Itu paling saya tangkap. Coba kalau temennya yang lain coba tuh ada yang punya insight lain. Coba tunjuk satu lagi coba. Ini 4 aja deh Bu. Lihat jam. Oke, boleh. Dito. Enggak Dit. Halo, apa suaranya terdengar? Terdengar. Ya tadi kan kamu udah ngejelasin sedikit ya. Nah, kalau dari kamu sendiri tuh kira-kira apa sih yang kamu dapat dari informasi ini, dari slide ini gitu? Informasi apa yang kamu dapat? Dari monetization ini ya? Iya. Ya, jadi yang saya dapat sebenarnya kurang lebih sama dengan yang tadi sudah Jori, di mana aplikasi itu harus memiliki kemampuan untuk memikat si pengguna karena kan keputusan untuk memberikan uang atau membayar pada aplikasi tersebut kan itu juga sebuah keputusan yang cukup berat dari sisi pengguna karena di mana juga pengguna pasti inginnya mendapatkan fitur sebanyak-banyaknya tanpa harus mengeluarkan uang. Jadi bagaimana caranya aplikasi itu mendeliver value dari fitur
aplikasi tersebut apakah seharga dengan harga yang telah ditetapkan oleh aplikasi tersebut. Ya, benar ya. Jadi benar yang disampaikan sama dua teman kalian ini. Jadi sebenarnya untuk menawarkan sebuah aplikasi itu nggak bisa cuman fokus di awal aja gitu. Jadi ketika kita ingin make a money dari suatu aplikasi itu, kita juga perlu mikirin nih jangka panjangnya tuh gimana gitu. Gimana caranya kita bisa tadi benar nempel terus gitu kecanduan, gimana si pengguna itu bisa terus memakai aplikasi kita sehingga mereka bisa terus ngasih income ke kita gitu. Dia gitu. Next. Coba pilih lagi temennya. Mungkin NIM 1. Oke, NIM 1 coba. Halo Kak, tadi manggil NIM 1 ya? Iya, coba ini Oh, di iya. slide ini. Boleh tolong dijelasin gimana maksudnya? Oh iya, baca dulu ya Kak, tadi sempat DJ. Oke. The Law of Will. The Law of Will intinya adalah menciptakan sesuatu yang lebih bernilai bagi orang tersebut daripada jumlah uang atau kekayaan yang mereka miliki. Pada aplikasi, hal tersebut bergantung pada nilai yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut. Untuk memperoleh aplikasi yang bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar, cukup dengan menawarkan sesuatu yang lebih bernilai daripada jumlah kekayaan yang disimpan oleh pengguna aplikasi tersebut. Ya. Ya, kalau dari kamu gimana nih? Informasi apa yang kamu dapat dari slide ini gitu? Kalau menurut saya intinya itu adalah aplikasi harus mengingat pengguna dalam artian aplikasinya itu benar-benar yang bermanfaat untuk pengguna tersebut. Ya, oke. Jadi, makasih ya. Jadi the law of world itu intinya dia adalah gimana caranya biar kita itu bisa menciptakan fitur atau nilai lebih value dari aplikasi kita itu seolah-olah tuh lebih besar dari uang yang mereka miliki gitu. Jadi ini lebih ke gimana caranya kita meyakinkan si pengguna kalau fitur kita ini worth it loh gitu. Kalau fitur kita ini tuh atau aplikasi kita ini tuh layak untuk ditukarkan dengan uang-uang mereka kayak gitu. Intinya gitu. Gimana caranya kita meyakinkan nih. Next. Coba NIM yang lain coba. NIM 1 silahkan pilih NIM. Oke, saya pilih NIM 501. 501. Iya, saya. Oke. Gimana nih? Dibaca dulu ya. Jadi ini ada nomor 6, value ladder itu kunci untuk memaksimalkan pendapatan adalah dengan membawa pengguna ke proses yang menyediakan nilai atau manfaat secara berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah memperoleh prospek untuk memilih penawaran termahal Anda. Berarti yang saya tangkap adalah ketika pengguna menggunakan aplikasi, maunya itu semakin lama itu semakin bermanfaat secara berkelanjutan atau secara long term gitu. Jadi ketika misalnya sudah membayar atau sudah kayak subscribe gitu, uang yang diberikan itu setara dengan value yang didapatkan dan value-nya itu semakin meningkat gitu misalnya. Ya, benar. Nah, jadi kurang lebih gitu ya. Jadi kuncinya untuk memaksimalkan pendapatan atau revenue yang kita peroleh itu ya dengan membawa pengguna ke proses untuk menyediakan manfaat secara berkelanjutan. Ini tuh kalau di bukunya sendiri tuh dia menganalogikan value ladder ini kayak sebuah hubungan, kayak sebuah relationship lah gitu. Kayak misalkan kita pacaran gitu kan. Kan kayak gak mungkin kita cuman di awal doang nih gitu kan. Kayak kita perlu untuk menjaga pasangan kita biar nggak bubar gitu, biar nggak break gitu kan. Jadi kita emang harus
continue saling menjaga gitu. Gimana caranya biar pasangan kita tuh tetap ada di kita, biar si pasangan kita ini nggak beralih. Nah, sama halnya kayak si aplikasi kita sama si penggunanya, gimana caranya kita ngejagain pengguna ini, gimana caranya biar si pengguna ini tuh nggak pindah ke aplikasi lain gitu, gimana caranya. Nah, salah satu yang bisa ditawarkan itu kalau misalkan di relationship gitu kan, itu kan kita ini ya kayak sebenarnya kamu mau ke arah mana gitu kan, kayak arah visi misi kamu tuh mau kemana gitu. Jadi kita kesamaan visi, kesamaan misi, terus kita di situ kita mungkin kesamaan hobi juga bisa gitu kan, kayak kita punya suatu hal yang sama-sama bisa dibawa gitu kan, dibawa jalan gitu. Nah, di sini juga gitu. Jadi gimana caranya biar si pengguna itu bisa selalu attach sama aplikasi kita dan nggak pindah, itu ya kita sebisa mungkin kita memahami nih sebenarnya target sasaran pengguna kita ini tuh mereka maunya ke arah mana sih, mereka tuh pengennya tuh aplikasi yang kayak gimana sih, kayak gitu. Aplikasi yang mungkin yang murah kah, atau kalau misalkan yang kita target pasarnya kita tuh adalah orang-orang yang misalkan emang kaum menengah ke bawah, ya kita berarti cari yang lebih ramah, yang lebih murah gitu kan, yang lebih murah, yang lebih EZ lah kayak gitu. Nah, beda kalau misalkan emang kita target pasarnya tuh orang-orang yang high class gitu, emang yang itu kan berarti tidak terlalu mempertimbangkan tentang harga ya. Mungkin mereka mempertimbangkan tentang waktu gitu. Biasanya orang-orang yang bermasalah dengan tidak bermasalah dengan uang itu mereka bermasalah sama waktu gitu kan. Misalkan mereka punya waktunya cuma dikit, berarti gimana caranya biar aplikasi kita tuh bisa menyediakan waktu yang sangat singkat gitu. Pokoknya cepat aja. Klik-kliknya tuh cepat aja gitu kan. Tapi dikasih harga mahal pun mereka untuk pasar yang high class ini tuh mereka nggak masalah, karena mereka yang nyari cepatnya, bukan nyari harganya gitu. Jadi kita perlu tahu dulu nih customer kita tuh siapa, pasar kita tuh siapa. Abis itu kita perlu tahu juga mereka tuh kebutuhannya apa gitu, value apa yang pengen mereka dapetin dari aplikasi kita gitu. Jadi harapannya biar kita bisa selalu ngasih value itu selalu selama berkelanjutan gitu. Oke, next. Mau NIM berapa nih yang next-nya? Oh, NIM 17046. 17046. Hadir? Ya, hadir. Ya. Apa yang ingin orang lain untuk investasi di aplikasi engkau? Ada empat strategi, yaitu jangan menunggu investor, buatlah uang, udah dapat uang baru cari investor, buktikan kepada investor bahwa aplikasimu dapat menghasilkan sesuatu. Jadi kita jangan nunggu investor, kita coba dulu monetisasi aplikasi tersebut. Setelah udah dapat monetisasi, nanti investor itu akan datang dia itu bisa mencari investor. Kalau udah terbukti dia itu bisa menghasilkan uang. Kalau terbukti menghasilkan uang, nanti banyak yang investornya masuk. Ya, gitu ya. Jadi benar kata-kata teman kamu. Jadi ketika kita punya suatu aplikasi baru gitu kan, itu gimana caranya biar kita bisa menghasilkan uang, itu pertama kali jangan kita nungguin dulu investor datang gitu, nggak akan datang gitu. Jadi pertama kali ya udah do it dulu, gimana caranya biar si aplikasi itu kita pasarin dulu, kita jangan nunggu investor, kita buat uang dulu, kita proof dulu, kita coba ke market, terus gimana kita udah punya income dulu, kita udah punya dapat masukan. Nah, kalau misalkan kita udah punya masukan nih, baru kita ajuin ke investor gitu buat mendapatkan modal yang lebih banyak lagi gitu. Kalau misalkan ada istilah mungkin fake it till you make it, nah itu bisa banget. Jadi kayak ya kamu jangan jangan langsung minta ke investor dulu, karena kayak investor juga pasti bakal bertanya-tanya dulu gitu, kayak lah ini orang kalau misalkan aplikasi ini tuh gimana sih, udah teruji atau belum gitu. Jangan-jangan ini aplikasinya cuma ide-ide doang atau belum teruji secara, kalau misalkan istilah medisnya teruji secara klinis, tapi kalau misalkan istilah di app-nya ini kan kayak ini belum teruji secara market gitu kan. Nah, jadi sebelum kita ke investor, kita perlu dulu nih membuktikan ke at least ke kita dulu deh, kita membuktikan ke kita dulu kalau ini aplikasinya emang worth dan emang ada loh yang peminatnya dan bisa menghasilkan uang. Nah, kalau udah gitu baru kita butuh sokongan dari investor untuk memperbesar aplikasi kita.
Oke, next. NIM selanjutnya yang mau dipilih NIM berapa? Halo, 17046 tadi. NIM 14 deh nih karena udah mendekati jam 2. NIM 14 ada nggak? Halo, NIM 14? Nggak ada Ada, juga Kak. nih. Ada, oke. Ya, jadi gimana nih dari slide ini? Bentar, Kak, dibaca dulu, Kak. Oke. Dibaca yang keras juga nggak apa-apa sih, biar teman-teman. Oh boleh. Ya, jadi lifetime value adalah sebuah core revenue metric di atas semua aplikasi. Gimana ya artinya? Dibaca bahasa Inggris juga nggak apa-apa kok. Oh iya, is the core of revenue metric that all top apps monitor. It represent the total financial value of your app to the consumer. It is how much money each app user generates in his or her lifetime. Viewing and splitting out lifetime value information by average monthly value or value per customer and capturing their reward over time. The key to having a high LTV is to keep user coming back for more by continually providing value and maintaining high retention of your user. Oke, jadi gimana maksudnya? Yang saya tangkap itu kayak jadi buat agar si customer ini bakal balik lagi itu, jadi kayak harus keep providing value gitu, dan terus juga maintaining high retention. Retention itu kayak gimana lagi? Ada lagi? Sebatas itu kayaknya itu aja deh. Oke, coba nggak apa-apa. Coba ini panggil temen lagi deh, biar bisa. Coba bantuin. 30, Kak. Oke, NIM 30. Yuk dibantuin nih temennya. Iya, Kak. Ya, gimana? Jadi informasi apa yang kamu dapat dari slide ini? Kalau yang saya tangkap, LTV ini kayak sebuah metrik itu buat hitung pendapatan inti, Kak, yang dapat dipantau oleh dari aplikasi yang atas-atas gitu. Nah, terus kita buat apa ngeliat ini? Jadi kita bakal ngeliat nilai rata-ratanya gitu per pelanggan, dan dia bakal nangkep juga waktunya itu seberapa lama gitu untuk lihat aplikasi itu. Jadi kuncinya itu kalau misalkan punya LTV tinggi, biar bisa jagain pengguna bisa balik lagi gitu, dan juga terus memberikan value. Nah, nantinya juga bisa mempertahankan retensi gitu dari penggunanya, Kak. Oke. Ya, jadi benar ya. Jadi LTV ini atau lifetime value ini adalah metrik yang digunakan untuk memantau. Jadi supaya kita bisa mengukur atau mengetahui tingkat attachment dari pengguna ke aplikasi kita gitu. Jadi kita bisa tahu nih kalau misalkan, oh kok ini penggunanya udah mulai berkurang ya dari periode sebelumnya. Berarti apa nih yang harus kita tingkatin? Apakah dengan kita nambahin fitur baru atau kita ngasih promo atau apapun itu gitu kan? Nah itu perlu diperhatikan gitu dengan bisa pakai LTV ini. Nah begitu juga kalau misalkan udah dari yang kita mengalami peningkatan nih, misal mengalami peningkatan pengguna, kita udah naik nih, kita bisa tahu nih apa sih yang bikin naik nih, kita bisa analisis nih, oh ternyata kita yang bikin naik nih apa, misalkan desainnya jadi lebih bagus, oh ternyata orang-orang ini tuh lebih suka sama desain yang kayak gini, kayak gitu. Jadi kita bisa tahu patternnya gitu dari
dari kita lihat LTV ini tuh kita bisa tahu pattern yang bisa menaikkan si attachment dari pengguna ke aplikasi kita kayak gitu. Oke, next NIM yang lainnya coba. NIM yang lainnya coba NIM 30 mau pilih NIM berapa? Mungkin bisa dari 16.006 Kak, dari Kak Devin. Kak Devin. Ada orangnya? Devin? Coba yang lain deh. Kayaknya nggak ada ya, baru nggak ada. Mic-nya katanya rusak Kak, mic-nya. Oh, mic-nya rusak. Oke. Yang lainnya deh berarti. Ya udah, saya pilih Garin aja Kak, NIM 050. 050. Siapa tuh? Ada nggak orangnya? Ya, ada Kak, saya. Ya, jadi ini gimana nih dari slide ini? Sebentar Kak. Jadi ini kayak yang tadi udah dibahas juga, ini kayak big picture-nya gitu, jadi kayak garis besarnya. Jadi pertama tuh transaksinya nggak pakai uang secara langsung, jadi kayak pertama mungkin kayak tadi digratisin dulu gitu. Terus habis itu baru kita tahu dulu nih how much customer over lifetime nih, kayaknya yang tadi ya lifetime value-nya tadi. Terus kalau udah dapat lifetime value-nya tadi, cari tahu nih apa seberapa banyak yang bisa kamu ambil dari ini tadi lifetime value-nya tadi. Terus kalau kamu udah tahu gimana caranya dapat sebanyak mungkin, dapetin tuh nilainya yang tadi. Nah, terus jangan lupa provide juga buat peningkatan produknya tadi gitu, feature dan produknya. Seperti itu sih Kak. Coba panggil teman kamu deh yang lainnya buat melengkapin. Siapa tahu ada yang punya pandangan lain. Oke, mungkin Iza Kak, NIM 48. Oke, Iza, NIM 48. Gimana pendapat kamu tentang slide ini? Informasi apa yang kamu dapat? Ya, tahap pertama tuh kan emang transaksi pertama tuh kita kayak tidak mendapatkan uang yang sebenarnya dari pengguna misalkan. Terus kita mengetahui seberapa banyak sih pengguna yang loyal atau si pengguna ini bertahan nggak atau di aplikasi kita. Terus kita tahu apa yang bisa kita, kalau kita udah tahu penggunanya itu seberapa besar keloyalannya, penggunaannya, kita bisa mengetahui apa yang harus kita kembangkan untuk menciptakan sebuah value baru yang nantinya akan meningkatkan level baru, fitur baru, dan produk-produk baru. Mungkin itu kalau dari saya. Oke. Coba satu lagi deh, biar 3 orang. Hudan boleh, Kak? Oke. Siapa Hudan? Ya, halo. Ya. Gimana kalau yang kamu tangkap dari slide ini apa? Jadi harus apa ya? Untuk mencari transaksi yang baik, untuk mendapatkan penghasilan itu harus tahu customer-nya, harus tahu apa yang apa value yang bakal ditangkap sama apa yang dibutuhkan, yang customer mau. Walau di awal-awal tuh nggak dapat uang dulu, jadi harus tahu harus modal dulu di awal, nanti baru di akhir-akhirnya baru bisa dapat uang yang banyak gitu. Oke, jadi coba aku bantu sini ya. Kalau jadi tentang big picture, jadi secara garis besar, first transaction is not real money. Jadi maksudnya transaksi pertama itu tidak merepresentasikan pendapatan bisnis yang kamu peroleh gitu. Jadi itu tidak
dia tidak merepresentasikan pendapatan kamu yang sungguhnya gitu. Makanya kita perlu tahu nih, tadi benar tingkat keloyalan si pengguna terhadap aplikasi kita. Nah, kalau kita udah tahu, jadi kita bisa dari kita udah tahu nih ada berapa banyak pengguna yang loyal sama kita, atau bagaimana profil mereka, profil pengguna yang seperti apa sih yang loyal sama pengguna kita nih ternyata gitu kan. Kayak kan kadang kita suka ini ya, kayak sebenarnya kita pengennya nih pengguna yang A, B, C, D, E, F misalkan kayak gitu. Ternyata setelah kita udah uji coba ke market, ternyata yang A, B, C nih ini nggak loyal gitu, cuman D, E, F aja gitu ternyata yang loyal. Nah, setelah kita udah tahu pengguna seperti apa yang loyal, kita jadi bisa lebih tahu lagi nih, kita bisa lebih meningkatkan value gitu. Kita bisa fokus nih, oh ternyata DF ini lebih suka yang kayak gimana, desainnya kah, atau kecepatannya, atau bagaimana. Nah, itu kita bisa meningkatkan keloyalan bagi orang-orang yang emang udah loyal gitu. Dari situ kita bisa menghasilkan value, kemudian kita bisa menambahkan additional level, features, dan produk gitu. Oke. Next. Nim selanjutnya. Ya, gimana? Ini lanjut apa pilih yang lain? Kenapa? Lanjut atau pilih yang baru? Pilih lagi. Yang Oke, terakhir. Pilih Patrick. Patrick, boleh Patrick. Ya. Oke. Selanjutnya tentang revenue model. Nah, dalam menghasilkan revenue ini ada 4 cara menurut slide ini. Yang pertama, meningkatkan konversi penjualan. Yang kedua, meningkatkan harga dan penawaran dari aplikasi premium sendiri. Yang ketiga, meningkatkan frekuensi penjualan per pengguna. Dan yang keempat, meningkatkan penawaran dari produknya. Itu Kak, jadi ada 4 cara untuk yang bisa ditempuh dalam rangka menghasilkan revenue gitu Kak. Ya, jadi ini ada strategi-strateginya ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke langkah-langkah sih kalau yang aku baca dari bukunya. Jadi yang pertama tuh kita mengkonversi dulu penjualannya gimana, terus habis itu baru kita meningkatin harga dan penawaran aplikasi premium, habis itu kita baru frekuensi penjualan per pengguna, dan terakhir adalah peningkatan penawaran produk. Nah, mungkin kalau dari segi materinya udah sih sampai sini aja. Tapi aku pengen tahu dong dari materi ini udah seberapa banyak sih informasi yang teman-teman dapat gitu. Mungkin aku pengen ambil beberapa perwakilan buat review materi hari ini ya. Mungkin dari ketua kelas dulu deh, Tavia. Ya. Halo Kak. Iya, halo. Jadi gimana nih dari kuliah hari ini? Udah informasi apa aja yang bisa kamu dapat gitu? Oke, jadi dari kuliah hari ini, itu yang saya dapat tuh, gimana ya, kayak gimana kita nge-monetize si, aplikasi kita, terus, kayak dari iklan-iklan, kayak gitu. Terus gimana kita memaksimalkannya, gimana kita, bisa menentukan kayak the right customer, harga, dan juga delivery channel yang tepat. Terus intinya gimana sih kita nge-monetize aplikasi kita gitu. Bisa beberapa cara, kalau yang tadi dari yang aku tangkap Kak, bisa dari paid apps, advertising, subscription, terus ada juga yang freemium kayak gitu. Paling itu aja sih Kak dari aku. Oke. Coba tunjuk teman lagi deh, 5 orang deh buat review hari ini kuliahnya. Berarti Langsung satu ya. Oke, langsung tunjuk 5 atau aku tunjuk 1? Satu-satu dulu deh, Taf. Jadi satu ntar ngomong, kamu tunjuk lagi satu kayak gitu. Oke. Mau tunjuk Madiha Kak? Boleh. Yang Nadiha yang dipanggil. Halo. Halo. Jadi tadi yang didapetin dari materi hari ini tuh metode-metode yang bisa dipakai sama mobile application buat mendapatkan revenue. Terus juga dijelasin hal-hal yang mungkin salah ditangkap gitu sama developer, kayak misalnya
kalau transaction yang pertama tuh tidak merepresentasikan real money, jadi harus dipantau lah secara dari waktu juga kayak customer-nya gimana behavior-nya dan sebagainya. Gitu-gitu sih. Oke. Terus ada lagi? Ya kira-kira ya sebenarnya lebih ke tips and trick dalam menentukan revenue stream yang tepat sama menawarkan value yang bersedia buat dibayar gitu sama pengguna. Oke. Udah atau ada tambahan lagi? Udah, Kak. Oke. Next up. Mungkin Isti Widat. Oke, boleh. Isti. Halo, orangnya ada? Orangnya hadir kelas nggak ya? Kayaknya nggak ada, Kak. Ada. Next dulu berarti. Enggak ya, Kak? Oh. Ada. Ya, silahkan gimana jadi? 10 revenue model. Jadi gimana nih dari kuliah hari ini? Reviewnya gimana? Udah dapat informasi apa aja tentang kuliah hari ini? Dari awal sampai di slide ini. Tes. Masuk. Jadi udah dapet kalau kita mau bikin app untuk pembiayaan kita mesti sadar juga kita butuh pembiayaan yang besar, dan pembiayaan itu nggak mudah juga dapetnya karena nyari investornya susah. Jadi tadi ada beberapa contoh tipe-tipe app dan gimana buat dapat pembiayaan itu. Ada lagi? Dari saya itu aja, Kak. Next lagi, Kak. Coba siapa tahu ada yang lebih mau menambahkan, melengkapi atau punya pandangan yang lain mungkin. Ini mungkin Kak Vidi Gilang. Oke, boleh. Oke, Kak. Suara saya jelas, Kak? Jelas. Lanjut. Sebenarnya apa yang saya tangkap dari pelajaran hari ini, gimana caranya nyimbangin dengan inovasi, tapi tetap dapat profit gitu bagi aplikasinya. Kan kalau misalnya 5 minggu kebelakangan, 5 minggu pertama tuh kita ngebahas tentang inovasi melulu, Kak. Kayak gimana sih cara ngebuat $1 million apps, dan gimana cara agar apps-nya itu makin dikenal di masyarakat dengan inovasinya. Nah, tapi pada minggu ini tuh kita belajar sisi lainnya, yakni sisi profit dan revenue-nya, bahwa bukan hanya memikirkan inovasi saja, tapi kita juga harus buat aplikasi itu bisa menghasilkan profit dan juga keuntungan gitu bagi kita. Nah, tadi ada dijelaskan beberapa cara dalam membuat aplikasi itu menghasilkan revenue dari paid apps, terus premium, terus ada advertising, terus ada subscription. Nah, terus ada di akhir tuh beberapa hal tentang gimana sih cara target baik dalam memberikan, menargetkan siapa aja yang bisa kita kasih fitur lebih yang berbayar gitu. Nah, itu juga penting soalnya nggak semua customer itu mungkin harus diprioritaskan untuk menjadi sumber penghasilan dari aplikasi itu. Jadi itu yang aku dapat. Oke, bagus. Sip. Next. Masih 2 lagi ya? Baru 3 orang, 2 lagi. Tavia, mungkin mau menunjuk lagi 2 temennya. Oh ya, Kak. Mau pilih Cindy mungkin, Kak? Ya, boleh Cindy. Hadir orangnya? Iya, Kak. Oke.
Ya, jadi gimana sih? Jadi hari ini yang menurut aku untuk mengembangkan aplikasi itu nggak cuma ide doang, tapi gimana caranya supaya ide tadi tuh bisa menghasilkan pemasukan. Terus cara-caranya gimana ya, ada iklan pun juga ada berbagai macam gitu, ada iklan banner, ada iklan yang bisa kita mainin gitu. Oke. Gitu. Ada lagi? Udah sih. Udah. Oke. Next person nih, Taf. The last person. Oke. Yang belum, Ernest mungkin bisa. Halo, Ernest, ada nggak ya ini orangnya? Maaf, baru pasang headset. Oke. Disuruh ngapain ya, Kak? Iya, jadi informasi apa aja yang udah kamu dapat selama kuliah hari ini gitu, dari yang tadi slide pertama sampai sekarang slide terakhir di 22. Kalau saya pribadi sih, jadi tahu common sense sebenarnya. Aplikasi itu pemasukannya dari mana, dari itu model-modelnya. Udah gitu praktis yang bagus. Kita juga harus lihat. Keputus ya? Oh iya, terputus, Kak. Oke, saya ulang. Jadi, yang saya pelajari pada hari ini, terputus nggak, Kak? Nggak, lanjut. Oke, jadi yang saya pelajari hari ini sebenarnya menurut saya common sense aja sih. Kayak aplikasi itu dapat revenue stream-nya dari arah mana aja. Begitu metrik-metrik yang baik untuk mengukur kesuksesan aplikasi. Nggak harus diukur dari transaksinya, tapi kita juga harus lihat dari perilaku usernya. Dan juga model-model bisnis dari aplikasi untuk menghasilkan uang. Oke. Udah, ada lagi yang mau ditambahin? Review aja kan ya, udah kalau review doang. Udah. Iya. Oke. Ya, jadi benar ya tadi yang udah teman-teman 5 orang tadi review. Jadi intinya sebenarnya common sense benar sih yang kita pelajarin hari ini, kita buat mengimbangi gimana yang kalau kemarin tadi ada teman kamu yang teman kalian yang bilang kalau yang di minggu-minggu sebelumnya kita mungkin belajar tentang pengembangan aplikasinya, cuman di minggu ini kita dikasih insight baru di mana jangan terlalu fokus juga sama pengembangannya, tapi kita juga perlu untuk mempertimbangkan bagian bisnisnya gitu, gimana caranya si pengembangan aplikasi itu tetap bisa menghasilkan value atau pemasukan ke bisnis kita kayak gitu. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin sampai situ dulu sih dari saya. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kak, saya mau nanya sih, Kak. Oke, boleh. Terkait yang advertising tadi, ya. Iya. Itu yang keempat kan ada offer, kalau saya offer apps ya. Iya. Offer ads. Nah, I offer walls. Nah, itu saya saya nangkapnya pas baca itu bukan lebih, kan tadi dikatakan ada interaksi, iklannya bisa dimainin gitu-gitu. Nah, tapi saya kayak nangkepnya tadi itu lebih ke ini tuh metode penyampaian iklannya adalah dengan memberikan tawaran mau nonton iklannya atau enggak, dan semisal mau nonton, jadi misalnya kayak habis main, kalau dulu sering main Asphalt gitu di HP, jadi misalnya saya bisa dapat di XP-nya tuh 700 tadinya, tapi kalau saya nonton iklan bisa jadi dapat sampai 1.400 kayak gitu. Tapi bentuk iklannya tuh nggak selalu yang bisa dimainin gitu, Kak. Jadi interaksi yang tadi saya tangkap itu sebenarnya lebih ya kita ngelihat iklannya gitu ketimbang kita mainin iklannya gitu, Kak. Apa over walls atau yang media ads? Yang over walls. Jadi bedanya cuma di ini sih, Kak. Kalau yang
media itu dia emang video dan audio, tapi dia itu tiba-tiba muncul gitu. Tapi kalau yang offer itu ditawarin gitu kasih nangkepnya. Mau nggak nonton iklan ini, tapi nanti kamu bisa dapat EXP lebih lah, kayak gitu. Yang bener nggak kasih nangkepnya gitu. Oke, ya ada imbalannya ya. Iya. Ya. Selain berinteraksi dengan iklan, dia ada imbalannya buat di game yang selanjutnya gitu. Dan iklannya itu nggak selalu iklan yang bisa dimainin, tapi emang iklan sekarang kan udah kayak canggih-canggih gitu, bisa dimainin, dan mungkin malah menurut saya itu bisa jadi satu jenis advertising yang baru Kak, jadi yang jenis kelima gitu, misalnya interactive ads gitu. Ya, oke. Berarti itu lebih ke pengembangan baru lagi gitu ya, yang nggak cuman interaksi aja, tapi oke, bisa boleh tampung dulu ya. Oke, kasih atas masukannya. Next. Ya. Ada lagi? Oke, kalau udah nggak ada lagi, mungkin bisa diakhiri aja kuliah pada hari ini. Terima kasih udah dengerin. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.